Halo semuanya, balik lagi gua Abi. Orang miskin jangan melawan orang kaya jangan pernah melawan pemerintah, dan pemerintah jangan pernah terlihat salah. Paling tidak begitulah keadaan saat ini. Di negeri hukum ini, seolah-olah keadilan itu cuma bisa ditegakkan sesuai dengan harga, mungkin harga sandal yang kita pakai. Seperti itu. Yang sendal jepit itu biasanya ditendang, yang sepatunya kulit itu disambut, bahkan mungkin dihidangkan kue dan kopi hangat. Kalau kita lihat di berita-berita zaman saat ini ya, kalau motor kita hilang, dicuri, polisi bilang itu kita akan usahakan ya untuk dicari seperti itu. Tapi kalau duit proyek yang hilang itu langsung dikerahkan satu regu lengkap dengan surat perintah dan kamera media. Karena di negeri ini yang dicari bukan siapa yang benar, tapi siapa yang berani bayar kebenaran. Kita lihat di jalanan, lampu merah itu banyak dilanggar. Trotoar itu dinaikin untuk parkiran. Pungli ada di mana-mana. Kadang lo protes, tapi lo malah disuruh maklum. Tapi kalau lo yang salah sedikit aja, kita tuh kayak harus siap-siap untuk disidang, yang kayaknya kita adalah pengkhianat bangsa ini. Makanya orang miskin itu harus belajar diam, bukan karena mereka tidak tahu hukum, tapi karena mereka tahu hukum itu tidak akan menoleh pada mereka. Nggak cuma di orang miskin, di orang kaya pun harus tahu batasannya. Karena melawan pemerintah itu bukan keberanian, tapi tapi bunuh diri secara finansial. Bisnis bisa makin macet, proyek bisa dicabut, reputasi bisa hancur hanya dengan satu malam. Dan lucunya yang ngomongin ini semua itu sebetulnya bukan pejabat, bukan hakim ya. Banyak itu konten kreator ya. Kayak ada Akbar Faisal Uncensored yang berani buka obrolan tentang taring hukum yang ompong di depan kekuasaan. Terus ada juga guru gembul yang ngopi sambil ngomong soal moral, tapi dibungkam seolah dia makar. Ada juga Anifah Suryani yang cuma kritik dengan bahasa yang cukup lembut, tapi diserang dengan keras. Terus ada juga Deddy Corbuzier yang beberapa kali mengangkat kasus hukum yang absurd, dari prankers yang ditangkap sampai aparat yang bebas. Dari semua itu mereka membuktikan satu hal, bahwa negeri ini kebenaran itu masih butuh mikrofon, bukan palu sidang. Hukum yang seharusnya jadi pelindung untuk rakyatnya, kini malah jadi perisai untuk yang punya koneksi. Pencuri sendal diadili, pencuri uang negara disalami. Yang satu masuk bui, yang satu daftar masuk daftar untuk datang di istana. Kadang gue juga mikir, kita ini negara hukum atau negara hubungan? Karena di sini kalau kita nggak punya kenalan siapa-siapa, maka kita bukan siapa-siapa. Dan ketika semua orang tahu sistem ini rusak, apa yang kita lakukan? Kita diam, kita menonton, kita komentar di YouTube.
terus lanjut scroll TikTok. Tapi kalau lu juga ngerasa muak dengan semua ini ya, coba di subscribe biar kita bisa bersuara bareng. Jadi bukan buat marah-marah, tapi juga kita ini sembari ngingetin bahwa keadilan itu seharusnya nggak dijual di atas meja negosiasi. Orang miskin nggak berani lawan orang kaya, karena mereka tahu nasib bisa digilas dengan tanda tangan di atas materai. Orang kaya nggak berani lawan pemerintah, karena mereka tahu kekayaan mereka bisa lenyap hanya dengan satu pasal. Dan kita rakyat kecil, kita cuma bisa berdoa agar penguasa ini ingat bahwa hukum bukan dibuat untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi. Katanya semua sama di depan hukum. Tapi coba, kalau kita yang masuk pengadilan gara-gara sendal jepit, apa yang terjadi? Mungkin hukum di negeri ini belum mati. Mungkin cuma ketiduran di pangkuan para pejabat yang nyaman. Dan tugas kita itu membangunkannya dengan suara, dengan keberanian, dengan konten-konten seperti ini. Kalau lo percaya hukum bisa adil, bagikan video ini. Kalau lo udah nggak percaya lagi, setidaknya lo udah bantu sebarkan biar mereka tahu rakyat belum sepenuhnya menyerah. Kita belum menyerah. Karena diam itu adalah bentuk setuju yang paling berbahaya. Terima kasih.